Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wai Alfi, inilah Intai, info santai. Halo sobat, nama Saipul Jamil belakangan ini santer dibicarakan publik. Hal ini bermula dari maraknya pemberitaan media mengenai bebasnya Saipul Jamil dari penjara pada Kamis 2 September 2021 lalu. Tidak hanya sampai di situ, Bang Ipul juga disambut bak pahlawan dengan pengalungan bunga dan diliput besar-besaran oleh media. Tak lama usai pembebasannya dari LP Cipinang, Saipul Jamil langsung wirawiri di sejumlah acara televisi dan YouTube. Saipul Jamil yang baru bebas tersebut langsung menuai kecaman publik. Masyarakat merasa resah dengan glorifikasi berlebihan yang dilakukan sejumlah media terkait bebasnya Saipul Jamil yang seolah-olah menutup mata terhadap dampak psikis yang dialami korban pelecehan yang dilakukan predator anak. Kemudian muncullah petisi di situs cenges.org yang berisi pemboikotan Saipul Jamil dari semua tayangan televisi dan YouTube. Hingga saat ini petisi di situs online tersebut telah ditandatangani oleh ratusan ribu orang. Lantas seperti apa sih kronologi kasus yang menjerat Saipul Jamil sampai ia begitu dibenci oleh masyarakat? Yuk simak info santai berikut ini. Pada bulan Februari 2016 silam, pedangdut Saipul Jamil dilaporkan oleh DS yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Saipul Jamil. Setelah melalui serangkaian proses penyidikan oleh Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, pria bernama asli Jamiluddin Purwanto ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan anak di bawah umur. Korban berinisial DS ini merupakan seorang anak laki-laki di bawah umur. DS melaporkan Saipul Jamil ke polisi usai mengalami tindakan asusila dan pelecehan seksual yang menimpa dirinya. Duh Bang Ipul, Saipul Jamil disebut meminta DS untuk menginap di rumahnya dan memberikan pijatan. Aduh. DS sempat menolak dan akhirnya tidur sekitar pukul 04.00 WIB. Saat DS sedang tidur terlelap, Saipul Jamil akhirnya melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap DS. Waduh, gimana itu ya? Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, Saipul Jamil divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan hukuman 3 tahun penjara. Rasain tuh. Majelis Hakim menyatakan pedangdut itu terbukti melanggar pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara pasal pidana yang dikenakan adalah pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul karena pencabulan korban yang ditinggal di rumahnya dan korban saat itu masih usia dini. Atas vonis tersebut, pihak Saipul Jamil pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta. Namun dalam putusan banding justru pemberatan hukum bagi Saipul Jamil menjadi 5 tahun penjara. Aduh. Niatnya mau memperkecil hukuman tambah besar nih. Nggak asik. Pihak Saipul Jamil tak terima dengan putusan banding tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Saipul Jamil kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung atau MA. Kemudian dalam putusannya, MA menolak PK yang diajukan pihak Saipul Jamil dan tetap pada putusan PT DKI Jakarta. Itu baru bener. Maka dari itu, Saipul Jamil kemudian harus menjalani proses hukuman penjara 5 tahun sebagaimana yang divonis kepadanya. Namun, kasus yang menjerat Saipul Jamil tidak berhenti sampai di situ. Saipul Jamil melalui pengacaranya terbukti melakukan suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara bernama Rohadi. Pihak Saipul Jamil menyuap panitera pengganti tersebut dengan uang sebesar 250 juta rupiah untuk mempengaruhi putusan Hakim PN Jakarta Pusat dalam kasus pencabulan yang menjeratnya. Wah, 250 juta. Kalau diberikan dawet bisa buat mandi tuh. Atas kasus tersebut, pada 2017 Saipul Jamil divonis 3 tahun penjara. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni 4 tahun penjara ditambah denda 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Oleh karena itu, Saipul Jamil harus menjalani 8 tahun penjara sebagai akumulasi hukuman atas kasus tindakan pidana korupsi dan pencabulan yang dilakukannya. Atas vonis tersebut, pihak Saipul Jamil kemudian mengajukan PK ke Mahkamah Agung dengan menyodorkan 3 alat bukti baru dalam berkas KPK yang diajukan pada Maret 2021.
Pengajuan PK tersebut merupakan upaya hukum terakhir dari Saipul Jamil agar bisa cepat bebas dari hukuman yang menjeratnya. Mantan suami Dewi Persik ini kemudian bebas pada 2 September 2021 sesuai dengan perhitungan setelah menjalani hukuman selama 5 tahun dan dikurangi masa potongan tahanan dan remisi sampai 2021. Kendati demikian, PK atas kasus suap yang diajukan pada Maret 2021 tersebut hingga kini masih bergulir. Bebasnya Saipul Jamil dari hukuman penjara yang dijalaninya di LP Cipinang disambut meriah oleh para rekannya. Bang Ipul dijemput dengan mobil mewah lengkap dengan pemberian buket bunga dan pengalungan bunga layaknya menyambut atlet Olimpiade. Ia tampak sumringah dan melambaikan tangan awak media. Weh, pede sekali tuh. Duh, Bang Ipul, berat tua bang, ingat umur. Tak lama kemudian Saipul Jamil diundang di salah satu acara talk show di stasiun televisi swasta nasional. Pengglorifikasian terhadap bebasnya Saipul Jamil ini kemudian menuai banyak kecaman hingga seruan boikot melalui sebuah petisi online. Ya iyalah, mending undang Intai daripada undang Saipul Jamil, ya kan? Sobat Intai, gimana nih? KPAI dan Komnas Perlindungan Anak menyampaikan keprihatinnya atas bebasnya Saipul Jamil yang disambut bak pahlawan. Menurut kedua lembaga perlindungan anak tersebut, glorifikasi terhadap bebasnya predator seksual anak tersebut bisa menimbulkan dampak psikologis bagi para korban kekerasan seksual anak-anak lainnya. Pihaknya juga menyerukan agar tidak menonton acara televisi yang menampilkan Saipul Jamil. Duh, kasihan banget Bang Ipul. Sejumlah artis seperti Deddy Kombuser, Ernest Prakasa, Gus Miftah, dan Cinta Laura mengungkapkan protesnya terhadap kehadiran Saipul Jamil di muka publik. Sementara itu, beberapa artis lain seperti Hesti Purwadinata, Kiki Saputri, dan Ari Kriting menolak tampil pada acara televisi mereka yang melibatkan Saipul Jamil. Selain itu, sutradara Angga Saksono langsung melakukan protes dengan cara menarik kesepakatan distribusi film Nusa dan Keluarga Cemara kepada stasiun TV yang dinilai mendukung kembalinya Saipul Jamil di layar kaca. Pihak Komisi Penyiar Indonesia atau KPI pada awalnya tidak melarang kembalinya Saipul Jamil dalam acara televisi, sebab sebelum ada peraturan mengenai larangan tampil di televisi bagi seseorang dengan alasan masa lalunya yang kurang baik. Setelah menuai banyak kecaman dari warganet, KPI kemudian mengingatkan seluruh lembaga penyiaran televisi agar tidak melakukan amplifikasi dengan glorifikasi tentang bebasnya Saipul Jamil. Selain itu, KPI berharap lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan kembali terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban. KPI juga mengimbau agar lembaga penyiaran lebih selektif dan menghargai norma yang ada di masyarakat dalam setiap penyiarannya. Begitulah sobat, mungkin hukuman fisik bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur telah selesai di penjara, tapi hukuman sosial dari masyarakat akan selalu melekat padanya. Hal ini bisa jadi masih tidak sebanding dengan trauma berkepanjangan dan ancaman hancurnya masa depan yang harus dihadapi para korban kekerasan seksual pada anak. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai, info santai.